Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 36 baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahia ai as-suf'atu bimakna talabiha alal fauri. Wahia adapun suf'ah bimakna tolabiha dengan arti menuntut atau meminta suf'ah alal fauri itu dilaksanakan dengan cepat-cepat. Wahia alal fauri, akad suf'ah itu bisa dilakukan, syaratnya adalah harus cepat-cepat. Wakita idin, oleh karenanya syaratnya itu harus cepat-cepat. Fal yubadir, maka bersegeralah as-safi'u, orang yang melakukan akad suf'ah. Ida alima, ketika dia mengetahui bai'as-siksi, pada dijualnya sebagian tanah itu, biakhdihi, dengan mengambil tanah yang dijual itu. Titik. Fasal masih menjelaskan tentang suf'ah. Ya, suf'ah akhirnya kita tidak menemukan ya terjemah padanan kalimatnya itu apa. Belum ketemu. Ya, baik jual beli, wakalah, perwakilan, syirkah, kerjasama, apalagi musyarakah, ya musyarakah, kerjasama, wakalah, perwakilan, hawalah, memindah hutang. Lah kalau suf'ah ini tidak ketemu terjemahnya ya. Akad suf'ah ini caranya adalah harus dengan cepat-cepat. Kita ulangi lagi. Misalnya ada sebidang tanah dibeli oleh dua orang. Misalnya saya dengan Pak Ipul membeli tanah, harganya 100 juta, saya 50 juta, Pak Ipul 50 juta. Pak Ipul tiba-tiba diam-diam menjual tanah bagiannya. Itu namanya bai'us siksi. Menjual sebagian dari tanah yang menjadi bagian dia, itu boleh dalam fikih ya. Walaupun tanah tadi belum dibagi, walaupun belum diketahui tanahnya Pak Ipul ini apa yang dari depan sampai tengah atau dari tengah sampai belakang, itu tidak diketahui. Yang jelas dia punya bagian 50% dari tanah itu, terus dia jual. Nah, itu namanya bai'us siksi, itu boleh. Dibeli sama Pak Agus 70 juta. Lah, untung 20 juta ya. Untung 20 juta. Ketika saya tahu bahwa Pak Ipul menjual bagiannya kepada Pak Agus, ini saya harus bersegera menemui Pak Agus kalau menginginkan akad suf'ah. Ya, tidak boleh ditunda-tunda, itu undang-undangnya. Suf'ah bisa dilakukan kalau dengan cepat-cepat. Jadi ketika saya, namanya syarik kodim itu tahu kalau temannya itu telah menjual bagiannya, dia harus bersegera untuk melakukan akad suf'ah. Ya. Begitu tahu ya, misalnya malam begini dia mendengar kabar ya, tanahnya udah dijual ini, nah itu harus segera, kalau bisa didatangi ke rumahnya, didatangi saat itu. Kalau tidak memungkinkan harus besok pagi didatangi rumahnya, harus segera. Fal yubadir as-safi'u idza alima,
bai'asiksi bi akhdihi. Wa takunu al-mubadaratu, dan yang namanya bersegera tadi, fitolabis suf'ati, pada meminta suf'ah, alal adati, yaitu tetap seperti kebiasaannya manusia. Fala yukalafu, maka seseorang tidak dituntut al-isro'a, untuk bersegera, ala khilafi adatihi, berbeda dengan kebiasaannya. Bi'adwin, misalnya dengan berlari, au ghairihi, atau selainnya berlari. Nah, jadi karena akad suf'ah itu harus segera, terus sekarang ukuran segera itu seperti apa? Ya tetap seperti kebiasaan manusia. Ya, selama saya ke rumah Pak Agus, setelah saya tahu kalau Pak Ipul menjual bagiannya itu sudah dianggap bersegera, itu ya secara fikih sudah cukup. Tidak perlu dia melakukan bersegera itu sampai enggak seperti lumrahnya orang. Misalnya dia sampai berlari, misalnya naik motor sampai gaspol, enggak sampai begitu. Pokoknya begitu dia mendengar terus ada usaha ingin segera melakukan akad suf'ah, itu sudah cukup. Ya enggak sampai harus berlari. Balik itu fidalika, bahkan yang menjadi batasan pada masalah bersegera ini adalah annama udda tawanian, sesungguhnya apa-apa yang dianggap sebagai menunda-nunda, fi tolabis suf'ati, pada menuntut atau meminta suf'ah, askotoha, itu menggugurkan akad suf'ah. Wa illa fala, kalau tidak maka ya tidak menggugurkan. Nah maka dan sebaliknya ya yang menjadi batasan adalah begitu juga sebaliknya, sekira manusia itu menganggap itu sudah perbuatan yang semacam itu sudah dianggap sebagai penunda-nundaan, maka itu ya sudah dianggap menunda-nunda, tidak bersegera. Kalau tidak bersegera, hak untuk melakukan akad suf'ah gugur, sudah enggak bisa melakukan akad suf'ah. Ya. Begitu saya mendengar, saya datang ke Pak Agus, tanahnya Pak Ibul yang dijual, saya akati suf'ah, saya ganti uangnya, ini 70 juta. Ini yang namanya suf'ah seperti ini. Apa namanya? Hak di mana syarik kodim itu boleh membeli secara paksa. Nah Pak Agus itu tidak boleh menolak. Saya nggak mau menjual tanah itu, tanahnya bagus, tempatnya strategis di pinggir jalan, saya nggak mau menjualnya. Itu Pak Agus tidak dalam posisi seperti itu. Mau nggak mau dia harus melepas, menjualnya kepada syarik kodim, dalam hal ini saya. Itu namanya suf'ah seperti itu. Nah itu prinsipnya adalah harus bersegera. Bersegeranya bagaimana? Ya pokoknya begitu dia tahu, dengar kabar kalau tanah itu dijual, segera didatangi, diakati suf'ah. Kalau enggak begitu, maka itu sudah dianggap menunda-nunda. Ya kalau sudah menunda-nunda, akad suf'ahnya gugur. Kalau seminggu baru datang ke rumah Pak Agus, saya mau akad suf'ah, tanahnya saya beli balik, enggak bisa, sudah gugur akad suf'ahnya. Ya. Setelah 1 tahun tanah itu ditempati Pak Agus, baru terasa ternyata Pak Agus ini orangnya ruwet, suka muter musik yang keras-keras. Terus baru akad suf'ah, enggak bisa. Sudah setahun gugur akad suf'ahnya. Enggak bisa melakukan pemaksaan pembelian tadi. Itu akad suf'ah prinsipnya harus dilakukan dengan sesegera mungkin. Fa'in akhoroha, apabila seseorang mengakhirkan suf'ah, ayat suf'ata, maksudnya adalah suf'ah, ma'al kudroti, besertaan dengan mampu, alaiha, pada akad suf'ah,
batolat maka batal akad suf'ahnya. Titik. Nah ini kalau dia mengakhirkan atau bahasa kita menunda-nunda besok, padahal dia mampu untuk bersegera melakukan akad suf'ah, ini menjadikan haknya dia untuk melakukan akad suf'ah ini batal, sudah nggak bisa lagi. Padahal tiap hari udah ketemu di masjid, ya udah seminggu, udah sebulan, udah setahun baru diakadi suf'ah, tidak bisa, gugur. Ya termasuk menunda-nunda yang membatalkan itu begini. Begitu saya mendengar tanah itu dijual ke Pak Agus, saya datang ke rumahnya Pak Agus. Terus saya ajak ke pasar, ayo Gus ngopi ke pasar. Ngopi ke pasar, sampai ke pasar itu ngelangkar dari pagi sampai duhur. Setelah duhur baru ngomong suf'ah, itu juga batal. Karena dia tidak langsung suf'ah tadi. Ya, ngapain dia kok ngopi ngelangkar sana sini baru ngomong suf'ah di akhir pembicaraan. Itu juga termasuk menunda-nunda yang mengakibatkan hak untuk mengakadi suf'ah gugur, putus. Kelamaan ngobrol, nggak boleh. Itu juga termasuk mengakhir-akhirkan atau menunda-nunda. Sampai di rumahnya ngelangkar, ngerokok, sore baru ngomong angkat suf'ah, itu juga batal, harus bersegera. Falau kana muridus suf'ati maridun, seandainya orang yang menginginkan akad suf'ah maridun itu sakit, au ghaiban atau tidak ada, an baladil mustari dari negaranya orang yang membeli atau dari tempatnya orang yang membeli, au mahbusan atau dia sedang dipenjara, au khaifan atau dia lagi ketakutan, min aduwin dari musuh. Kalau aduwin itu musuh, kalau aduwin berlari. Innahu lakum aduwun, ya, sesungguhnya setan adalah musuh, adu. Kalau aduun lari. Fal yuwakil, maka dia melakukan akad perwakilan. In qadara, kalau mampu. Wa illa fal yashhad ala tolabi, kalau tidak mampu membuat perwakilan, dia membuat persaksian alat tolabi pada menuntut suf'ah. Mana ini titiknya? Titik sampai itu. Alat tolabi pada menuntut akad suf'ah, titik. Nah ini pengembangan kasus gitu ya. Seandainya orang yang ingin melakukan akad suf'ah itu sakit, atau dia lagi bepergian, atau dia sedang berada di sel, di penjara, atau saya nggak berani ke rumah Pak Agus karena di dekat rumah Pak Agus itu ada musuh saya, macam-macam ya. Hal-hal yang mengakibatkan saya tidak bisa bersegera melakukan akad suf'ah. Ini bagaimana? Saya dengar Pak Ipul menjual tanahnya, tapi saya di rumah sakit. Nah, otomatis nggak bisa mendatangi rumah Pak Agus. Saya lagi di Pangkal Pinang, dengar Pak Ipul menjual tanahnya. Saya nggak bisa datang ke rumah Pak Agus. Saya lagi di penjara, takut keluar rumah, ada COVID segala macam. Terus bagaimana? Fal yuwakil, maka buatlah perwakilan. Nah, disuruh membuat perwakilan. Kalau sakit nyuruh orang, datanglah ke rumah Pak Agus, lakukanlah akad suf'ah untuk saya. Kalau misalnya dia sedang sakit, sedang di luar daerah, di penjara, kalau dia mampu untuk menyuruh orang sebagai wakil, ya menyuruh orang sebagai wakil. Sebagai bukti kalau dia ada iktikad ingin bersegera melakukan akad suf'ah. Datanglah ke rumah Pak Agus, akad suf'ah. Kalau dia tidak mampu untuk menyuruh wakil menunjuk orang, karena orangnya ini harus dibayar misalnya kan, ya karena ini menyelesaikan masalah pembelian tanah, ini nanti harus diongkosi dan lain sebagainya, dia nggak mampu menunjuk wakil, ya
Lanjutnya adalah fal yashhad ala tolabi. Dia membuat persaksian bahwa dia ingin menuntut akad suf'ah. Nah, karena dia tidak mampu menyuruh orang datang ke rumah Pak Agus, dia manggil orang. Wahai fulan, saksikanlah saya sebenarnya ingin melakukan akad suf'ah ke rumah Pak Agus, tetapi saya tidak bisa. Karena saya masih di rumah sakit, karena saya masih di Pangkal Pinang, karena saya masih ditahan, karena saya takut keluar rumah dan lain sebagainya. Intinya dia membuat apa? Dia ada usaha sebenarnya ingin bersegera. Ya, kalau semua itu tidak dilakukan, akad suf'ahnya, haknya itu batal, gugur. Ya, kalau sekarang ya bisa di WA, di telepon, gitu ya. Aku masih di Pangkal Pinang, besok kita ketemu ya. Nah, seenggak-enggaknya begitu ya. Ada usaha. Kalau didiamkan, padahal dia bisa untuk membuat wakil atau persaksian, tapi dia tidak melakukan, yaitu dianggap sebagai menunda-nunda. Kalau begitu, akad suf'ahnya menjadi batal, gugur, nggak bisa menuntut nanti. Fa'in taroka al-maqduru alaihi, seandainya orang tadi meninggalkan apa-apa yang dia mampu, minat tawkili, yaitu membuat perwakilan, awil ishadi atau persaksian, batola hakuhu fil adhari, maka haknya menjadi batal menurut qaul al-adhar. Nah, ini kalau dia tidak melakukan perwakilan, dia tidak melakukan persaksian, padahal dia mampu untuk melakukan itu, tapi tidak dilaksanakan, batal haknya. Walau qala as-Safi'u, seandainya orang yang melakukan akad suf'ah berkata, lam a'lam, aku tidak tahu, anna haqqus suf'ati alal fauri, sesungguhnya hak melakukan akad suf'ah itu dilakukan dengan segera, wa kana mimman yahfa alaihi dalika, dan orang itu termasuk orang yang tidak mengetahui hukum seperti itu. Dia termasuk orang yang samar-samar tentang hukum seperti itu, sudiko biyaminihi, maka dia dibenarkan dengan melakukan sumpah. Ini ada orang nggak tahu kalau akad suf'ah itu harus dilakukan seketika, harus cepat-cepat. Jadi dia baru melakukan akad suf'ah 3 bulan setelah terjadinya jual beli tanah. Enggak bisa, ini sudah 3 bulan. Suf'ah itu harus cepat-cepat, harus segera. Kok 3 bulan baru akad suf'ah? Enggak boleh, enggak bisa. Ya saya enggak tahu. Saya enggak tahu kalau akad suf'ah itu harus cepat-cepat. Nah, dia harus bersumpah. Sumpah demi Allah, kalau aku memang enggak tahu akad suf'ah itu harus segera. Sudah, itu menang dia di pengadilan ya. Kalau hukum Islam simpel sekali ya, sudiko biyaminihi, maka dia dibenarkan dengan sumpahnya. Di persidangan itu kalau ada orang sudah berani sumpah menyebut nama Allah, itu sudah sudiko biyaminihi, berarti menang begini. Demi Allah aku tidak tahu ya, tapi itu harus menyebut nama Allah. Billahi atau wallahi atau taullahi, saya enggak tahu kalau suf'ah itu harus cepat. Makanya saya sekarang baru suf'ah ya. Dan dia memang termasuk orang yang diperkirakan dia enggak tahu hukum seperti itu. Ya, misalnya dia baru masuk Islam. Dia tempat tinggalnya jauh dari peradaban, dari ilmu-ilmu Islam. Dibenarkan dengan sumpahnya. Titik. Wa idza tazawwaja, seandainya ada orang yang menikah, wa idza tazawwaja sahsun, seandainya ada seseorang yang menikah,
imro'atan pada seorang perempuan. Ada laki-laki menikahi perempuan. Kalau seandainya ala siksin pada setengahnya bagian tanah, akhodahu ay akhoda as-safi'u, maka orang yang melakukan akad suf'ah mengambil bagian tanah tadi, asikso maksudnya bagian tanah tadi, bimahril misli dengan mahar misil, litil kalmarati kepada perempuan tadi. Titik. Nah ini asik ini ya. Wa idza tazawaja imra'atan ala siksin akhodahu as-safi'u bimahril misli. Kalau dibaca yang hanya di dalam kurung yang ditulis dengan huruf tebal itu ya. Wa idza tazawaja imra'atan ala siksin akhodahu as-safi'u bimahril misli. Apabila ada laki-laki yang menikahi perempuan ya, dengan mas kawin sebagian dari tanah, maka orang yang melakukan akad suf'ah bisa mendapatkan tanah tadi hanya dengan menggantinya memakai mahar misil. Kalau ada ini rezeki ya. Ini ada laki-laki menikah perempuan, dia mas kawinnya itu tanah begini. Saya menikah sama perempuan. Perempuan ini saya kasih mas kawin itu berupa tanah dari bagian tanah saya dengan Pak Ipul tadi. Saya menikah dengan mas kawin sebagian dari tanah. Tadi kan saya punya bagian tanah dengan Pak Ipul. Sudah tanah ini sekarang menjadi miliknya perempuan ini karena tadi sebagai mas kawin. Nah, Pak Ipul bisa mengakadi supah kepada perempuan ini dengan gantinya itu hanya mahar misil. Nah, itu berarti dia untung ya. Nanti saya dengan Pak Ipul beli tanah seharga 100 juta, saya 50, Pak Ipul 50, saya nikah, tanah bagian saya itu saya jadikan sebagai mas kawin. Maka tanah ini sekarang menjadi milik istri saya. Pak Ipul datang mengambil akad suf'ah. Berapa yang harus dibayar oleh Pak Ipul kepada istri saya? Mahar misil. Mahar misil itu apa? Mahar itu mas kawin, misil itu misil. Jadi apa namanya? Mas kawin yang biasanya diterima oleh perempuan dengan kelas seperti itu berapa? Itu namanya mahar misil ya. Perempuan itu kan ada kelas-kelasnya ya. Perempuan ada kelasnya, mobil juga ada kelasnya, tipe GX, tipe X, tipe GR dan lain sebagainya. Semakin perempuan ini berkelas status sosialnya, mas kawinnya semakin mahal, kan begitu ya. Kalau umumnya yang kita dengar itu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 500.000. Nah ini untuk perempuan yang biasa-biasa. Kalau nanti dia anaknya Pak Camat, dia anaknya Bupati, dia anaknya Menteri, dia anaknya Gus Dur, beda ya. Masa anaknya Gus Dur mas kawinnya seperangkat alat sholat dan uang 500.000? Enggak, kan begitu. Nah, ketika perempuan saya nikahi ini mahar misilnya misalnya kelasnya seperangkat alat sholat dan uang 500.000, ya itu nanti yang akan dipakai mengakati suf'ah Pak Ipul kepada istri saya. Nah, padahal itu tadi harganya 50 juta. Karena perempuan tadi mendapatkan tanah itu dari jalur mas kawin, tidak disebutkan harga tanah itu berapa kan. Dia jatuh sebagai mas kawin, di situ tadi tidak terjadi akad jual beli. Nah maka untuk menghargai tanah itu tadi berapa yang harus dibayar Pak Ipul, ini dikembalikan ke mahar misil. Kalau di persidangan misalnya ada perselisihan itu, hakim nanti akan memanggil saksi ahli. Dia yang akan dimintai keterangan perempuan kelas ini mahar misilnya berapa. Oh ini anaknya, misalnya anaknya Bos Timah, nah, oh itu
Mas kawinnya itu paling tidak CRV misalnya, lah itu berarti CRV. Oh ini kelasnya seperangkat alat sholat, uang 500.000 ya, berarti itu. Itu namanya mahar misil. Dulu Nabi Muhammad mas kawinnya waktu menikah dengan Khadijah itu banyak versi ya, tapi yang paling banyak diceritakan itu 20 ekor unta yang berwarna merah. Kalau untanya itu sekarang harganya sekitar 60 jutaan per ekor, berarti nilainya itu 60 juta kali 20. Nah, 1.200.000.000. 1.200.000.000 juta itu mas kawinnya Nabi Muhammad ketika menikah dengan Khadijah. Artinya bagaimana? Artinya Nabi Muhammad ini orang kaya. Bukan hanya kaya tetapi kaya raya. Karena mas kawinnya saja dia mampu ngasih 20 ekor unta. Ya, kalau orang sekarang itu kelasnya dia mampu membayar mas kawin kepada istrinya itu senilai 1 miliar lebih. Ya, padahal orang ngasih mas kawin itu biasanya bukan dari total seluruh kekayaannya, ya kan? Dia ngasih mas kawin itu seujung kuku dari kekayaan yang dia miliki. Kalau Nabi Muhammad mampu membayar mas kawin senilai itu, jadi kekayaannya Nabi Muhammad itu berapa? Nah, berarti Nabi Muhammad itu kaya raya. Tidak seperti yang dikatakan calon wakil kepala daerah yang kemarin rame itu ya. Janda kaya harus menikah kepada pemuda pengangguran seperti Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu disangkanya pemuda pengangguran menikah dengan Khadijah. Jadi dia tidak tahu mas kawinnya Nabi Muhammad aja 20 ekor unta. Yang kalau dinilai untuk saat ini itu 1 M lebih. Itu dikira pemuda pengangguran karena dia. Kasus penistaan agama. Tuh. Nabi Muhammad tiap kurban dia menyembelih 100 ekor unta. Tiap kurban 100 ekor unta. Jadi orang kaya Nabi Muhammad. Bukan hanya kaya, kaya raya. Kurbannya aja 100 ekor unta. Wa in kana asfa'u wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi halki Allahumma maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi halkiku lihim maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi halkiku lihim huwal habib Billadhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muktahimin ya Rabbi bi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.